Saya menyapa bagi setiap saudara yang ada di online maupun juga yang onsite. Coba yang online, coba ketika semua katakan, Yesus menyertai saya selama-lamanya. 2, 3. Sekali lagi, Yesus menyertai saya selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saudara sekalian, walaupun di Indonesia sudah masuk tahun yang baru, tetapi kita yang ada di Amerika lebih terlambat 12 jam daripada yang di timur, tapi saya percaya bahwa kita selalu berkata bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara sekalian, tahun ini 2023 Tuhan memberikan tema yang jelas buat saya dan untuk setiap kita, yaitu tahun kebangkitan. The year of revival. Pandemi merupakan masa ujian. Pandemi merupakan masa penyaringan. Dan diperlukan pengurapan Tuhan agar kita bisa keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya tahun 2022 tema kita adalah tahun pengurapan. Nah, setelah pandemi ini, kita membutuhkan yang namanya pemulihan kembali. Tidak ada yang amin. Setelah pandemi, semua kita membutuhkan pemulihan kembali. Bahkan juga kebangkitan yang besar. Recovery and revival. Nah, apa itu revival? Saudaraku, jangan berpikir bahwa yang namanya revival itu harus pokoknya kebaktian, kebangunan rohani. Itu bagus, tetapi sebenarnya arti revival atau kebangkitan besar adalah saat Tuhan melawat kita untuk membangkitkan dan menyegarkan kembali mereka yang tertidur. Mungkin tahun 2022 ini kita masih tertidur secara rohani dan Tuhan mau membangkitkan kita kembali bangun, mengalami lawatan Tuhan. Ayo coba lihat kanan kita katakan, bangun, bangun, bangun dari tidur. Ayo coba katakan. Ya, yang sudah lo mulai lama, lo mundur, loyo, malas, baca Alkitab, malas ke gereja, tidak lagi melayani. Ayo bangun kembali, ayo ucapkan kanan kiri, bangun kembali. Revival, kebangkitan besar artinya adalah saat mereka yang haus dan lapar mengalami kepuasan dari Tuhan. Siapa mau tahun 2023 kita dipuaskan Tuhan dengan dahsyat. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Revival punya arti juga kita mengalami kembali cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Dulu kita baru percaya Yesus, kita benar-benar cinta Dia. Tetapi mungkin sekarang kita sudah mulai padam. Ayo, revival itu artinya kita kembali kepada cinta mula-mula. Dan arti revival adalah waktu kita menyadari akan dosa-dosa, akan pelanggaran kesalahan kita, lalu bertobat dan mengalami perubahan hidup. Itulah arti kebangkitan rohani, itulah arti kebangkitan besar. Satu kali ada seorang gembala sidang yang masih baru di sebuah gereja. Karena gembala sebelumnya sudah mati, dan akhirnya gembala ini yang masih baru lulus sekolah teologi dipercaya menggembalakan sebuah gereja. Gedungnya besar, dan ketika ibadah minggu, dia kaget. Karena yang datang sedikit sekali. Sementara kursi banyak yang kosong. Lalu kemudian keesokan harinya Senin, dia lihat dari daftar, daripada data jemaat. Sebenarnya data jemaat banyak sekali. Tetapi ternyata kenyataannya waktu hari Minggu ibadah kok sedikit sekali. Lalu dia tanya kepada para pengurus yang lain. Sudah banyak yang berkata, aduh banyak yang mundur lah. Banyak yang lagi sibuk karena kerjaan lah. Dan sebagainya, banyak alasan. Lalu dia tanya kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Jadi kapan mereka kebaktian? Oh, yang pertama kalau Natal. Yang namanya Natal itu Kristen kapal selam muncul semua. Saya percaya saudara bukan Kristen Natal. Lihat kanan katakan, kita bukan Kristen Natal. Amin saudaraku. Yang hanya muncul ke gereja waktu Natalan saja. Saudaraku, lalu yang kedua diberitahu bahwa
Oh, mereka akan kumpul kalau sampai ada di antara jemaat yang meninggal. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Sementara hari itu, bulan itu masih jauh dengan Natal. Akhirnya pendeta muda ini berdoa. Akhirnya dia membawa sebuah undangan, dia sebarkan undangan ke seluruh anggota jemaatnya. Datang hari besok malam jam sekian karena ada ibadah penguburan. Saudara sekalian, ada yang meninggal. Lalu semua jemaat yang menerima undangan kaget, siapa yang meninggal di antara kita? Gak ada yang tahu. Hari itu, saudaraku, seperti yang ditetapkan, benar. Gereja yang besar penuh sesak dengan semua orang jemaat yang sudah lama tidak ke gereja, datang semua. Semua bertanya-tanya, siapa yang mati ya? Yang akan dikubur? Gak ada yang tahu. Dan kemudian pendeta yang gembala yang baru itu, dia memperkenalkan diri sebagai gembala yang baru di gereja itu. Dan di depan, saudaraku, altar ada sebuah peti yang terbuka. Dan dia berkata bahwa kita akan menguburkan seseorang yang meninggal. Dan selesai ibadah ini saya akan memberikan waktu kesempatan bagi Anda memberikan penghormatan terakhir. Makin saudaraku penasaran siapa. Begitu tiba giliran untuk antri. Maka orang yang pertama ingin tahu siapa yang mati. Pada waktu dia lihat ke dalam peti yang ada di depan mimbar, dia kaget. Ternyata di dalam peti itu kosong, tapi diberi cermin kaca. Dan waktu dia lihat wajahnya di sana, pendeta berkata, itu yang mati. Dia kaget. Lalu dia pucat. Dia kembali ke kursi. Yang lain tanya, siapa yang mati? Nanti kamu lihat sendiri. Orang kedua juga yang lagi kepo juga lihat. Ternyata siapa yang mati? Itu yang mati. Yang sebentar masuk neraka. Kalau enggak bertobat, dia diam, pucat. Kemudian duduk lagi. Sampai jemaat terakhir semua lihat. Dan malam itu mereka nangis bertobat. Mereka kembali kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ada revival kembali di gereja itu. Mulai hari itu dan seterusnya mereka kembali cinta kepada Tuhan Yesus. Lihat kanan kiri, tunggu mau mati? Jangan, saudaraku. Ayo kata bersama saya mau alami kebangunan rohani. 2, 3. Nah, sekalian lihat Mazmur 119 ayat 37. Inilah adalah ayat emas kita sepanjang tahun 2023. Saya bacakan Mazmur 119 ayat 37 dalam terjemahan bahasa Indonesia baru. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Inilah merupakan sebuah doa Mazmur daripada pemazmur Daud. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, jagalah aku supaya jangan mengejar yang sia-sia. Berilah aku hidup menurut kehendak-Mu. Dalam terjemahan Living Bible, saudaraku, dikatakan apa? Turn me away from wanting any other plan than yours. Tuhan, buat aku supaya menjauh dari apapun yang aku inginkan selain daripada rencana-Mu. Revive my heart toward you. Bangkitkan kembali hatiku hanya tertuju kepada Tuhan. Saudara sekalian, inilah revival. Inilah kebangunan rohani. Ayo kita baca lagi di ayat yang menjadi ayat mas kita dari terjemahan bahasa Indonesia yang baru. Ayo ucapkan 2, 3. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. 2, 3. Jagalah aku supaya jangan mengejar yang sia-sia. Berilah aku hidup menurut kehendak-Mu. Siapa yang mau dibangkitkan, dihidupkan kembali, mengikuti kehendak Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Revive my heart toward you. Kembalikan aku bangkitkan kembali rohku, hatiku, supaya tertuju kepada Tuhan. Saudara sekalian, Nabi Elia
adalah nabi yang mendampingi bangsa Israel, umat Tuhan, yang mengalami kemerosotan rohani, mengalami krisis, di mana selama beberapa tahun tidak turun hujan. Saudara sekalian, tetapi akhirnya Nabi Elia telah berhasil membawa bangsa Israel kembali mengalami pemulihan, kembali mengalami revival yang besar, dan mereka mengalami hujan berkat. Dan mari kita akan lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 39. Elia berdoa apa? Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ada revival, inilah doa daripada Elia, inilah doa daripada saya, inilah doa kita semua bersama. Katakan amin. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ada api Tuhan turun atas bangsa Israel. Dan lihat apa yang terjadi, ayat 39. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, apa? Sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Terjadi kebangunan rohani kembali. Bangsa Israel yang sudah jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, menyembah kepada Baal, akhirnya kembali bangkit dan kembali mencintai Tuhan. Saudara sekalian, saya berdoa di tengah-tengah kemerosotan rohani, di tengah-tengah kegoncangan yang terjadi di banyak negara, Tuhan mau agar kita alami kebangkitan besar. Katakan haleluya. Nah, saudara sekalian, siapa mau alami tahun kebangkitan? Angkat tangan saudara. Kata bersama saya mau alami kebangkitan besar. 2, 3. Saya imani dalam nama Yesus akan terjadi kebangkitan besar, bukan hanya rohani saudara. Ekonomimu pun juga akan dibangkitkan, dipulihkan. Tuhan kembali luar biasa. Keluargamu pun juga akan dipulihkan kembali luar biasa. Amin saudaraku. Bahkan kota ini, gereja-gereja, bahkan bangsa Amerika kembali alami revival. Nah saudaraku, ternyata tahun kebangkitan tidak terjadi otomatis. Tuhan ingin membangkitkan anak-anaknya, tetapi dari pihak kita ada yang menjadi bagian kita. Apa rahasia kebangkitan? Yang pertama, tinggalkan setiap saingan Tuhan. Tinggalkan setiap saingan Tuhan. Leave every competitor of God. Tahukah Anda, penyembahan kepada Baal telah membuat bangsa Israel mengalami kemerosotan rohani. Dan akhirnya ketika, saudaraku, mereka mau alami kebangunan rohani, maka Elia memerintahkan untuk apa? Yaitu membunuh nabi-nabi Baal. Dan 450 orang nabi Baal dibantai. Ini menggambarkan kalau saudara dan saya mau alami revival, yang pertama, tinggalkan, singkirkan setiap saingan Tuhan. Saudara, tentunya kita tidak perlu membunuh secara fisik. Tetapi ini gambaran kita mau menyingkirkan semua berhala-berhala dalam hidup kita. Ingat saudaraku, hari ini apa yang membuat berhala yang menjadi berhala dalam hidupmu? Apa Baal-Baal dalam hidupmu? Saudara mungkin berkata, Pastor Lukas, saya enggak pernah nyembah patung kok. Saya enggak menyembah berhala. Ingat bahwa arti berhala adalah apapun juga yang kedudukannya melebihi kedudukan Tuhan dalam hidup kita. Itu sudah jadi berhala. Saudara, Baal modern sekarang itu apa? Lihat gambar ini. Ternyata banyak orang yaitu menyembah Baal, yaitu uang. Saudara, banyak orang nyembah uang. Oh, yang penting adalah kerja, cari duit. Apapun yang terjadi, pokoknya saya mau jadi orang yang mengejar uang. Tanpa sadar banyak anak Tuhan punya Baal modern, itulah uang.
Pokoknya apa-apa, uang lebih penting, kerjaan lebih penting dari apapun juga. Hati-hati, itu yang membuat kita mengalami kematian rohani. Roh kita padam ketika kita menyembah kepada uang. Saudaraku, ingat Yesus pernah berkata, saingan Tuhan adalah mamon. Hanya karena mengejar uang, orang rela meninggalkan Tuhan, orang rela meninggalkan ibadah, orang rela meninggalkan pelayanan, bahkan meninggalkan Yesus hanya demi uang atau harta. Saya percaya Tuhan mau kita hidup dalam berkat Tuhan. Tapi jangan sampai berkat jadi Baal, berhala dalam hidup kita. Uang penting, tapi Yesus lebih penting daripada apapun juga. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Singkirkan setiap saingan Tuhan. Apalagi saingan Tuhan, apalagi Baal kita, itulah gadget kita. Berapa banyak orang fokus dikit aja dengar firman gak bisa. Nyanyi ibadah aja gak bisa. Terus sibuk dengan handphonenya. Mending kalau handphone Anda catat Alkitab khotbah. Berapa banyak orang dengar khotbah, tapi yang dilihat adalah shopping. Ada orang saudaraku ke gereja, tapi cuma lihat handphone terus karena yang dilihat adalah Netflix. Saudaraku, tanpa sadar Baal kita adalah gadget kita. Kenapa tidak waktu ibadah kita bisa berhenti sebentar dan kita mau ibadah sungguh-sungguh? Hari ini siapa yang mau menyingkirkan berhala Baal, yaitu gadget, yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus? Apalagi berhala saingan Tuhan, hobi-hobi kita. Ada yang hobinya sepedaan sampai nggak bisa ke gereja. Ada yang hobinya shopping sampai kemudian nggak ke gereja. Ada yang hobinya kemudian olahraga, vacation sampai lupa Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Hari ini singkirkan semua saingan Tuhan. Jadikan Yesus kembali sebagai yang nomor satu, yang terpenting dalam hidup saudara dan saya. Katakan haleluya. 1 Korintus 10 ayat 14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Oleh sebab itu saudara-saudara yang saya kasih, hendaklah kalian membenci penyembahan berhala. Apapun yang jadi penyembahan saudara selain Yesus, saudara harus jauhi dan saudara harus benci. So my dear friend, run away from the worship of idols. Jauhkan dirimu, lari dari semua bentuk penyembahan berhala. Hari ini saudaraku, berhala apa yang masih mengikat hidup kita? Mungkin itu adalah hobi dosa kita. Mungkin itu adalah perjudian kita. Mungkin itu adalah perselingkuhan kita. Mungkin itu adalah drugs. Mungkin itu adalah pergaulan-pergaulan kita yang buruk. Hari ini, kalau saudara mau kembali alami kebangkitan besar, singkirkan semua saingan Tuhan. Ayo ucapkan bersama saya mau singkirkan semua saingan Tuhan. 2, 3, saya mau singkirkan semua saingan Tuhan. Sekali lagi, 2, 3, saya mau singkirkan saingan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Rahasia kebangkitan yang kedua, miliki roh Elia untuk membawa kebangkitan besar. Saudara, miliki roh Elia, spirit of Elijah, to bring great revival. Diperlukan Elia di akhir zaman. Saya berdoa saya biar menjadi Elia. Saya berdoa biar setiap saudara semua jadi Elia di akhir zaman. Gak ada yang amin. Supaya melalui hidup kita terjadi kebangunan rohani. Keluargamu diselamatkan. Teman-temanmu diselamatkan. Kota Philadelphia alami kembali lawatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Saudara, Elia bukanlah orang spesial. Elia orang biasa seperti saya dan saudara. Elia punya kelemahan, dia penakut. Dia seorang yang terintimidasi. Lihat di Alkitab orang-orang yang Tuhan pakai bukanlah orang-orang yang hebat.
Lihat Simon Petrus seorang nelayan yang kurang berpendidikan. Lihat juga bagaimana saudaraku, mereka yang dipakai Tuhan bernama Saulus, orang yang tadinya jahat sekali. Hari ini saudaraku, Tuhan sedang panggil setiap saudara. Walaupun kita waktu pandemi sudah gagal, sudah hancur, sudah mundur, sudah buat banyak kesalahan, itu enggak masalah. Yang penting hari ini, mari bangkit kembali. Aku mau jadi seperti Elia. Tuhan, urapi aku dengan pengurapan Elia. Dan malam ini saudaraku, kita minta pengurapan roh Elia dicurahkan buat saudara, akan terjadi kebangkitan yang besar di tengah-tengah kita. Katakan haleluya, haleluya. Apa yang menjadi saudaraku ciri khas Elia? Roh Elia itu kayak apa? Jangan pikir gini, kalau gitu saya nanti rambut saya kamu gondrong kayak Elia. Oh saya mau berewokan kayak Elia. No. Itu semua cuma modelnya. Tapi kalau Anda lihat apa sih spirit Elia? Satu, dia punya keberanian. Dan amin. Elia itu punya namanya keberanian. Ucapkan bersama saya, keberanian. Lebih keras, keberanian. Kebangkitan terjadi kalau saudara dan saya punya keberanian yang sama seperti yang Elia miliki. Lihat Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Ayo ucapkan bersama saya, dengan penuh keberanian. Enggak boleh lagi minder, enggak boleh lagi takut atau merasa guilty. Enggak, harus dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia yang untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ayo imani ayat ini, baca sama-sama, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Siapa mau 2023 dipulihkan Tuhan kembali? Dulu kita sempat sakit, tapi jadi sembuh. Bahkan bukan cuma sembuh, lebih sehat dari sebelumnya. Siapa yang mau sempat alami goncangan ekonomi, bukan cuma dipulihkan Tuhan, malah lebih diberkati dari sebelumnya. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Miliki roh Elia. Miliki roh Elia. Minta supaya aku punya roh Elia. Ayo ucapkan bersama saya. Berikan aku roh Elia Tuhan. 2, 3. Elia mempunyai keberanian. Keberanian apa? Elia berani berbeda dengan dunia. Saudara, kita memang harus bisa adaptasi dengan dunia. Namun, ada kalanya dunia tetap berbeda dengan firman Tuhan. Saudara sekalian, kita harus bisa mengadopsi perkembangan kemajuan, tetapi yang sesuai Alkitab. Sementara yang berbeda dengan Alkitab, kita harus berani berbeda dengan dunia. Ketika dunia tidak lagi menghargai yang namanya lembaga pernikahan, yang namanya kehidupan seks hanya untuk suami istri, tetapi kita anak-anak Tuhan tetap menghargai pernikahan yang kudus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ketika dunia sudah melegalkan pernikahan sejenis, sebagai anak-anak Tuhan Elia, kita harus punya keberanian. Tetap pernikahan sesuai Alkitab adalah lawan jenis. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, Elia juga berani bayar harga. Revival tidak akan pernah terjadi hanya dengan doa, tapi harus ada harga yang harus dibayar. Saudara tahu bagaimana di Inggris tahun 1904 pernah terjadi kebangunan rohani besar melanda Inggris. Sampai-sampai orang lewat depan gereja langsung bertobat nangis di tepi jalan. Sampai semua bar-bar tutup. Sampai semua penjara kosong. Orang bertobat, orang kembali pada Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang berani bayar harga. Mereka berdoa puasa. Dan dikisahkan ada sekelompok
para ibu-ibu pendoa, mereka berdoa, tiap hari nangis, minta supaya Tuhan melawat Inggris, supaya terjadi kebangunan rohani atas Inggris. Dan itu mereka lakukan bertahun-tahun. Sampai ada seorang pemuda, sederhana sekali, pekerja tambang batu bara, bernama Ivan Robert. Akhirnya tiba-tiba sampai dia khotbah, orang dilawat Tuhan, dan terjadi revival besar atas Inggris. Tahun 1904 juga di Amerika ada seorang hamba Tuhan kulit hitam bernama William Seymour dari Azusa Street, California. Dia juga dengan timnya berdoa sekian lama. Mereka minta revival, ada harga yang mereka bayar. Saya pernah mengunjungi rumah daripada William Seymour. Itu di Bray Street, rumah yang kecil. Tapi ternyata ketika kami doa di sana, wow, hadirat Tuhan kuat sekali. Banyak hamba-hamba Tuhan berkata, ini adalah tempat kebangunan rohani yang akhirnya melanda dari Azusa Street, California, menyebar sampai ke berbagai state di Amerika, sampai ke negara-negara, termasuk Indonesia. Saudara, pada waktu mereka ibadah, satu kali tetangga itu, saudaraku, telepon 911 dan mobil pemadam kebakaran datang. Kenapa? Karena gedung mereka kebakaran. Padahal di dalam mereka lagi nyembah Tuhan. Mereka bersuka cita pada Tuhan. Dan ternyata pemadam kebakaran kaget. Ternyata bukan api biasa. Api Roh Kudus yang melawat. Maka pemadam kebakaran dan semua yang melihat juga dilawat Tuhan. Mereka bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa rindu itu terjadi kembali di Amerika? Elia juga berani bersaksi. Hari ini gunakan apapun yang bisa kau pakai untuk bawa jiwa pada Yesus. Saudara, biar roh Elia ini keberanian memberitakan Injil. Mungkin saudara berkata, Pastor Lukas, saya nggak bisa berdiri di mimbar, saya nggak fasih lidah ngomong dengan banyak orang. Tapi Anda punya kepandaian ngetik di sosial media. Anda bisa telepon orang. Ceritakan tentang Yesus, bawa orang pada Yesus. Waktu Anda lagi kerja sama-sama temanmu, Anda ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan mari hari ini miliki keberanian untuk bersaksi. Dan Elia berani berdoa dan berkorban. Saudara, korban apa yang dia persembahkan? Pada waktu itu bukan hanya lembu yang disembelih. Tapi karena sudah 3,5 tahun kelaparan dan kering tidak turun hujan. Berarti air itu sangat mahal. Tapi Elia, dia perbaiki mezbah. Lalu kemudian dia bangun suatu mezbah. Lalu dia tuangkan air yang banyak di antara korban itu. Lalu api Tuhan datang menjilat habis semua korban sampai seluruh air itu. Saudaraku, apakah Tuhan haus pingin minum? Kok diberi air mau? No. Tapi itu gambaran. Ada sebuah korban terbaik yang dipersembahkan. Ada seorang, saudaraku, sahabat mezbah mujizat memberi kesaksian. Dia sudah lama berdoa bagi keluarganya supaya bertobat kembali ke gereja. Dan dalam saat dia sudah hampir menyerah kalah, tiba-tiba, saudaraku, dia dengar firman yang saya sampaikan dalam satu episode mezbah mujizat di YouTube. Bahwa Tuhan mau supaya engkau jadi orang yang berani bayar harga bagi keselamatan keluargamu. Dia kembali kuat. Dia kembali terus banyak doa puasa. Dia doakan, dia saksikan. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata hari ini satu keluarganya sudah kembali pada Tuhan. Dan lahir baru, bahkan kembali aktif pelayanan. Yang ketiga, rahasia kebangkitan. Kobarkan kembali apimu. Apimu yang sudah padam. Kobarkan kembali. Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang sudah runtuh. Hari ini kalau ada saudara yang sudah lama tidak ibadah. Anda sudah lama tidak pernah doa, tidak pernah baca Alkitab. Kembali perbaiki mezbahmu yang sudah runtuh. Lalu Elia berdoa minta api Tuhan turun dari sorga. Dan akibatnya api Tuhan turun melanda bangsa Israel
luar biasa. Roma 12 ayat 11. Yuk baca sama-sama. Roma 12 ayat 11. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, biarlah rohmu menyala-nyala. Tuhan mau menyalakan saudara. Tapi kalau saudara tetap memadamkan apimu, engkau gak akan pernah alami kebangkitan besar. Hari ini, izinkan api Tuhan kembali berkobar-kobar. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Keep yourself full and aflame. Biarlah hidupmu terus terpenuhi dengan penuh dan tetap menyala-nyala. Siapa yang mau terus berkobar-kobar bagi Tuhan? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan yang keempat, yang terakhir, rahasia kebangkitan, jangan biarkan apimu padam. Saudara, Elia sempat terintimidasi oleh ancaman Isabel. Hari ini saudaraku, jangan biarkan apimu padam oleh ketakutanmu, oleh kegagalanmu, oleh semua masa lalumu yang buruk, oleh semua apapun kata dunia. Saya tetap percaya, di tengah-tengah orang berkata 2023 akan ada krisis maupun juga akan ada masa gelap. Terang Tuhan tetap terbit atas setiap orang yang percaya kepada Dia. Krisis boleh terjadi, inflasi boleh terjadi. Saya tetap percaya Tuhan kita tetap sanggup memberkati, memelihara kita dengan cara yang ajaib. Saudara, jangan biarkan apimu padam oleh kekecewaan. Kadang-kadang hanya karena hal-hal kecil saja kita kemudian mundur dari Tuhan. Ada orang begitu bodohnya bukan main. Hanya gara-gara mau ngasih salam sama pendeta, pendeta nggak ngasih salam. Lalu kemudian dia kepahitan, tinggalkan Tuhan. Di sini tidak ada. Dan amin. Yang demikian sudah ke gereja. Ya kan? Jangan cuma gara-gara hanya hal-hal kecil. Hanya gara-gara Anda di kerjaan gesekan sama sesama orang Kristen. Gitu tahu orang Kristen, sudah. Kalau orang Kristen gitu aku tidak mau gereja. Yang rugi saudara. Dia mungkin jahat hari ini. Tapi tetap ke gereja. Lalu minggu depan dia bertobat. Masuk surga enggak dia? Masuk. Lah kita yang kecewa gara-gara dia. Kita mundur. Akhirnya kita yang kehilangan anugerah. Hari ini jangan biarkan apimu padam. Ayat yang terakhir, Pengkhotbah 10 yang pertama. Yuk baca sama-sama. Semua baca. 2, 3. Lalat yang mati menyebabkan urapan. Dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan apa? Kehormatan. A little stupidly can cancel out the greatest wisdom. Minyak urapan 1 gentong hanya gara-gara kemasukan lalat busuk 1. Rusak semuanya. Saudara, 1 kebodohan yang kita buat bisa menghancurkan semua hikmat dan kepercayaan yang Tuhan beri. Hari ini, ayo jangan biarkan kebodohan kita memadamkan api kita. Saudara, saya mau beritahu, ketika engkau tertidur secara rohani, setan tertawa. Tapi saat engkau bangkit dan maju secara rohani, setan ketakutan dan berusaha menjegal Anda. Saya berdoa dalam nama Yesus. Apapun siasat setan tidak pernah boleh mengalahkan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Kurang meriah lagi dong, haleluya. Makanya saya juga mau belajar. Dan tolong setiap saudara juga belajar. Hati-hati. Sedikit kebodohan saja. Apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan bisa menghancurkan banyak hal. Saudara tahu, ini tidak hanya di dunia rohani loh. Termasuk dalam dunia kerjaan, dunia bisnis, dunia sekuler. Saudara tahu ada seorang yang
sangat kaya raya bernama Kanye West. Karena dia berhasil kerjasama dengan satu merek sepatu, buat satu model sepatu Yeezy. Wow, dari penjualan Yeezy Anda bisa bayangin, modalnya cuma berapa? Satu, harganya bisa mahal, sampai bisa ribuan. Tapi hanya gara-gara satu malam, dia tweet sebuah kata-kata singkat, bahwa dia anti-Semitisme, anti orang Yahudi. Hanya tweet kata pendek. Besoknya terjadi kemarahan massa di berbagai negara. Dan Anda tahu, akhirnya Adidas langsung menghentikan kontraknya. Semua produk-produk langsung tutup diri bagi dia. Bahkan sampai dia mau masuk, datang berkunjung ke sebuah pabrik merek lain yang tidak terlalu terkenal. Lalu pintu pabrik ditutup, tidak mau menerima dia. Walaupun dia sudah minta maaf. Tapi ternyata survei membuktikan Kanye West dalam hitungan hanya beberapa hari alami kerugian sekian puluh juta US dollar. Semua kontrak dan semua apanya habis. Saudaraku, gara-gara apa? Satu kata-kata yang keliru. Baru-baru ini juga ada satu merek terkenal, Balenciaga. Hanya gara-gara posting sebuah iklan. Dua anak perempuan di bawah umur dengan pegang sesuatu yang dianggap pelecehan seks tentang anak kecil. Langsung menimbulkan kemarahan besar. Dan hari ini ada banyak yang sedang memban produk-produk Balenciaga. Saudara, hanya gara-gara itu. Dan mereka minta maaf. Dan bahkan mau menuntut balik perusahaan yang membuat advertensi atau iklan. Tapi tetap sebetulnya iklan itu bisa muncul pasti atas persetujuan daripada pemilik Balenciaga. Anda ngerti? Sekali lagi, sedikit kebodohan bisa menghancurkan banyak hal. Hari ini, mari kita belajar untuk kita hidup benar. Jangan izinkan siapapun memadamkan api cinta kita kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan yang paling bahaya, nafsu kita, keinginan kita, ego kita, ini harus disalibkan supaya benar-benar api Tuhan terus menyala-nyala. Siapa mau alami kebangunan rohani sampai akhir? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan di dunia rohani, Anda tahu, sudah ada berapa banyak gereja-gereja yang hancur. Gara-gara pemimpinnya kepleset dikit soal dosa. Sedih, di New York ada gereja 5.000 jemaat lebih. Gara-gara skandal. Akhirnya drop sampai cuma 100 orang. Bahkan ada seorang yang saya tanya, dia datang ke sana, gimana? Ya tempatnya kecil sekarang. Dan itu pun juga seringkali menyedihkan. Tapi mereka tetap kembali, cari Tuhan, bertobat, perbaiki. Dan yang ajaib, pelan-pelan sudah mulai bertumbuh lagi. Hari ini, jangan sedikit kebodohan merusakkan semua kepercayaan Tuhan. Mari jaga hati-hati. Kita semua pernah buat salah. Tapi mari kita belajar dari kesalahan. Hanya orang bodoh saja yang terus mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. 2022 mungkin ada banyak kesalahan kita. Perbaiki 2023. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, kita membutuhkan kebangkitan dari Tuhan. We need the revival from God. Seperti Elia membawa bangsa Israel alami kebangunan rohani. Demikian juga kita rindu terjadi. Rahasia kebangkitan ada 4 hal. Yang pertama, tinggalkan setiap saingan Tuhan. Apa yang jadi Baal dalam hidupmu selama ini? Uangkah? Pekerjaankah? Nama baik, reputasi? Apakah gadget kita? Apakah hobi kita? Teman-teman pergaulan kita? Yang kedua, miliki roh Elia untuk membawa kebangkitan besar.
Minta roh keberanian bayar harga. Keberanian untuk kita mungkin dianggap tidak favorit, tapi kita tetap berdiri atas firman. Saya percaya bahwa roh Elia akan mendatangkan api Tuhan. Yang ketiga, kobarkan kembali apimu. Jangan biarkan apimu padam oleh apapun juga. Hari ini, sebelum kita memasuki tahun baru, izinkan api Tuhan kembali menyala-nyala. Dan izinkan agar roh Elia, keberanian berdoa, keberanian bersaksi, keberanian untuk berkorban, keberanian untuk melayani, keberanian untuk ibadah, kembali menyala-nyala dalam hidup saudara. Siapa mau alami kebangkitan besar? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama.